Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat planter kelapa sawit? Semoga Anda sehat-sehat selalu, tidak kurang suatu apapun dari Yang Maha Kuasa. Amin. Kali ini Yopi Perkebunan Mandor akan membahas yaitu tentang kenapa buah kelapa sawit itu besar kemudian pelepahnya turun ke bawah. Selanjutnya pelepahnya lunak, mudah dipanen. Baik, saya akan membahasnya kenapa kelapa sawit ini berbuah besar dan terus berbuah. Treknya jarang ada trek, tapi tidak terlalu lama. Kemudian pelepahnya lunak dan lentur ke bawah. Yang pertama adalah kita bahas tentang kelapa sawit ini buahnya besar. Ada 3 faktor. Faktor pertama yaitu bibitnya adalah bibit unggul yang resmi dari Balai Benih yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa buahnya besar? Itu dipengaruhi oleh pemupukan yang tepat, memakai produk pupuk tersebut. Pupuknya resmi dari perusahaan pembuat pupuk tersebut. Itu faktor pengaruh buahnya besar, yang mana buah itu jadi besar. Kebutuhan unsur hara untuk buah seperti kalium klorida, seperti nitrogen, seperti kisrit, kalau kita tepat untuk melakukan pemupukan aplikasinya, buah kita akan besar. Itu di umur mulai 6 tahun sampai 7 tahun, 8 tahun sampai berikutnya, makin lama makin besar sesuai dengan pemupukan tepat. Apabila tidak tepat, maka buahnya akan kecil dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya kita masuki ke kategori yaitu mengenai pelepah lunak, kemudian buah pelepahnya ke bawah sehingga buahnya besar gitu. Pelepah ke bawah juga sangat membantu pertumbuhan dari sawit, sehingga sawit itu leluasa membentuk buahnya jadi sempurna. Kalau apabila buah tersebut terjepit, maka akan mengganggu proses dari buah tersebut, sehingga buah itu menjadi kecil, kadang ada bentuknya gepeng. Penyebabnya adalah pelepah tidak membuka ke bawah secara baik. Itu disebabkan oleh pemupukan ureanya tidak ada, maksudnya ureanya kurang, tidak tepat, kemudian ZA-nya juga tidak tepat. Jadi dalam setahun bagaimana pelepah itu membuka, dia lunak, lakukanlah dalam setahun itu 2 kali pemupukan, yaitu dengan kalendernya. Di pertama gunakan urea yang mengandung nitrogen full, kemudian gunakan ZA yang ada 2 unsurnya. Ini lihat, daunnya juga lebih baik, hijau dan menghitam, pelepahnya turun ke bawah karena pemupukannya sangat baik dan direkomendasikan. Juga harus dipahami, jadi kalau kita melakukan pemupukan, lakukanlah pemupukannya dengan tepat dan akurat, sehingga dari buah, batang, daun semuanya bagus, maka produksi kita akan tinggi. Itu rahasianya bagaimana pelepah ini
membuka sehingga pertumbuhan kelapa sawitnya itu, buah kelapa sawit itu jadi besar karena faktor dari pemupukan ZA dan urea. Pupuknya pupuk apa yang harus direkomendasikan? Pupuk yang direkomendasikannya adalah pupuk nitrogen, adalah pupuk Kaltim, Mahkota, cap daun, Mentari juga ada, itu sangat rekomendasikan. Maroke juga ada, tergantung dari kita ingin membelinya. Karena banyak yang berkata pupuknya mahal, ya cari yang lebih murah dari produk yang direkomendasikan itu, dengan syarat harus pupuknya asli dari perusahaan tersebut. Kalau seandainya kalau pelepas sudah lunak dan buah besar, itu senang memanen, mudah untuk memanen kelapa sawit tersebut. Para pemanen tidak susah untuk mendodos ataupun mengegrek kelapa sawit tersebut, disebabkan karena sesuai dengan SOP-nya. Jadi sahabat harus mengerti dan mengetahui yang dilakukan dari tumbuhan kelapa sawit adalah SOP-nya tepat memupuk, tepat merawatnya, tepat cara memanennya. Itulah yang saya sampaikan tentang kelapa sawitnya buahnya besar, yaitu dari bibitnya unggul, pemupukannya yang tepat, maka hasil dari yang kita dapat dari kelapa sawit itu tercapai. Saya harap planter kelapa sawit di Indonesia mengerti tentang penyampaian saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi Anda semuanya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.